memberikan dana 200 juta per tahun buat RW. Kita akan membangun rumah di atas pasar. Jadi nanti para pedagang ini bisa saja nanti bisa menjadi penghuninya. Ini adalah momentum kita untuk membebaskan rakyat Jakarta dan memberikan rasa aman. Kalau semua sudah tadi terkoneksi dengan internet, apapun bisa dilakukan dari rumah, ini juga bisa mengurangi kemacetan. Kalau kami mendapatkan amanah, maka MRT-nya menuju JIS sampai dengan Tanjung Priok. Termasuk di dalamnya ada LRT yang sekarang mulai direncanakan untuk dibangun. Nggak perlu deh ijazah yang namanya, ya maaf, PSU kan cuma tukang sapu jalan, bersihin got, ngapain pakai ijazah berat-berat apa sih? Jadi nggak usah ribet. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ini adalah malam yang istimewa di panggung Rakyat Bersuara untuk pertama kalinya di media massa. Ketiga calon pimpinan daerah DKI Jakarta berada dalam satu panggung untuk adu gagasan. Kita akan dengarkan nanti gagasan mereka di panggung Rakyat Bersuara dan para panelis yang siap bertanya tajam ada di hadapan saya nih. Akan nanti kemudian menghujam kepada para calon wakil gubernur DKI Jakarta. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya panggilkan narasumber spesial di Rakyat Bersuara hari ini. Saya undang ke panggung Rakyat Bersuara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Pak Suswono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sus, ya, apa kabar? Baik, sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Saya ingat Pak Sus waktu itu jadi menteri. Kenapa? Mentan. Kenapa? Ya, luar biasa. Sekarang bukan turun gunung nih Pak ya? Oh, enggak. Pengabdian itu di mana saja. Tidak, jabatan itu bukan kehormatan, tapi amanah yang untuk menjalankan amanah itu untuk kepentingan rakyat banyak. Oke. Tapi yang viral ada satu hal Pak. Nah, ini penting nih, catat nih buat semua. 200 juta rupiah buat setiap RW. Betul nggak Pak? Ya betul. Itu Waduh. sudah menjadi komitmen kami. Saya lihat di komentar-komentar banyak tuh Pak di netizen. Nah, gimana? Duitnya dari mana? Oh, APBD DKI itu besar sekali, Pak Iman. Jumlah RW berapa Pak? Misalnya? RW 2.700-an kan. Oke, kalau dikali 200 juta berarti? Ya kira-kira 600 miliaran lah begitu. 600 miliar? Iya. Nggak nyampe 1 triliun? Wah, kecil buat Jakarta. Kecil. Oke. Oh, 600 miliar ya? Ya. Jakarta sekitar 82 triliun? 80-an ya? Ya, sekitar 80 lah. 80-an triliun, oke. Mungkin kalau kita bisa mengkolek lebih baik lagi, bisa saya kira nyampe 100 triliun. Jadi buat netizen yang bertanya, duitnya dari mana? Kecil 600 miliar, karena 80 triliun. Kalau buat RW, 200 juta 200 bisa. juta, Tapi ya. untuk apa Pak kira-kira bayangannya RW 200 juta setahun? Ya, apa kita kan salah satu dari upaya untuk desentralisasi agar RW-RW tersebut itu bisa menyelesaikan persoalan di RW-nya sendiri. Oke. Dengan kita stimulan 200 juta per tahun. Artinya dalam 5 tahun berarti kan 1M. Oke. Ya. Jadi nanti prioritas mana dulu gitu. Misalnya di situ daerah banjir. Untuk apa tuh Pak? Ya misalnya banjir kan. Banjir. Nah, nanti
gimana mengatasi banjir ini di RW ini supaya paling tidak tahun ini bebas banjir. Seperti itu. Nanti setelah selesai bisa saja untuk urusan ekonomi. Bagaimana pemberdayaan ekonomi di RW itu, ya. Intinya nanti RW sendiri yang berembuk, berunding dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di situ, dan nanti kalau ada perlu bantuan konsultasi, di setiap kecamatan ada arsitek yang nanti dia bisa memberikan saran-saran masuk. Jadi tiap kecamatan ada arsitek? Satu arsitek. Bukan membangun rumah warga satu persatu ya? Oh tidak. Nanti ada pembenahan rumah kumuh dan sebagainya, itu nanti ada lagi sendiri. Pak, tapi baik, ada yang bilang 200 juta satu RW tahun. Ya. Itu jangan-jangan bagian dari politik uang. Gimana Bapak menjawab pertanyaan itu? Ya tentu tidak, dengan sendirinya kan nanti ada DPRD yang tentu akan mengkajinya kan. Nah, akan menyetujui kan gagasan-gagasan bagus yang saya kira tidak ada salahnya kita mencoba ya untuk bagaimana supaya RW itu berdaya begitu. Baik. Kita berikan tepuk tangan untuk calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1. Saya sebutnya apa? Pak atau Bang Suswono? Ya Pak Sus, saya juga biasa dipanggil Mas Sus. Mas Sus. Nah, mungkin nanti kurang Jakarta Pak kalau Mas Sus. Ya sebetulnya. Atau banyak orang Jawa juga di Jakarta gitu. Oh banyak, 35% kan orang. Oke, jadi PD pakai Mas Sus. Ya. Mas Sus sama tapi Kang biasanya Emil. kalau di di Instagram gitu banyak Pak Suswono. Pak Sus, baik. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Suswono. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Sulaiman. Kemudian hadir pula calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Bang Kun Wardana. Bang Kun, apa kabar? Oh, udah megang ini. Ini mic, tapi mic buat itu. Tapi nggak apa nanti kan? Nggak apa biarin. Aman di sini. Aman. Iya. Bisa. Nggak apa-apa. Bang Kun? Oke, masuk sudah. Bang Kun. Ini kalau saya lihat juga, saya kan riset gitu ya, netizen segala macam. Bang Kun ini tiba-tiba muncul dari mana sih? Apa dari planet yang mana gitu kan? Tiba-tiba muncul Kun Wardana. Siapa sih? Boleh nggak kenalin? Oh iya. Ya, perkenalkan, nama saya Kun Wardana. Dulu saya dipanggil Kun Payakun. Wah, serius nih? Iya, makanya menjadi tagline kami Kun Payakun, dan saya ketemu dengan Dharma Pongrakun. Oh. Jadi ada kesamaan nama. Kun. Jadi jodoh nih Kun sama Kun ya? Iya. Oke. Saya lahir dan besar di Jakarta. Di daerah mana tuh? Saya lahir di Budi Kemuliaan di Jakarta Pusat. Oke. Ya. Wah, anak elit nih. Ya, anak Petojo dulu namanya. Petojo ya, oke. Kemudian saya sekarang di Jakarta Selatan. Dan dulu saya kuliah 12 tahun. Kemudian saya masuk. Kuliah 12 tahun, kuliah apa nih 12 tahun? Ya, saya dulu ngambil teknik elektro. Teknik elektro 12 tahun? 12 tahun. S1, sarjana? Enggak, maksudnya usia 12 tahun. Kuliahnya mulai 12 tahun. Oh, bentar. Ya. Mulai kuliah umur 12 tahun? Betul. Orang-orang 12 tahun tuh kelas 6 SD atau minimal kelas 7 atau kelas 1 SMP? Bentar. Kok bisa, gimana? Ya. Jadi SD saya 2 tahun, SMP saya 2 tahun, SMA saya 2 tahun. Saya memang senang dengan lompat-lompat. Makanya saya ingin Jakarta bisa melompat di dalam menjadi kota global. Bentar. Itu ijazah resmi kan? Resmi. SD 2 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. SD boleh sebutnya SD mana? SD Negeri 06 Pagi di Jalan Sangihe di Cideng. Cideng, oke. Ya. SMP saya SMP 60, kemudian saya pindah ke SMP Trunajaya, kemudian SMA saya SMA 3. SMA 3 Setiabudi. Ya, betul. Oke. 2 tahun juga? 2 tahun juga. Saya yakin Prof Ikra juga nggak sampai secepat itu tuh 12 tahun kuliah. Baik. Kalau saya dengarkan Kun dengan Kun gitu ya. Ya, betul. Dharma Pongrakun dengan Kun Wardana. Jakarta aman, selamatkan jiwa. Ada banyak. Maksudnya apa sih? Gitu. Ya. Jadi kata aman ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Oke. Dan aman itu bisa terjadi kalau masyarakatnya memiliki adab. Adab itu bisa terjadi kalau perut para warga Jakarta bisa kenyang, dompet isi, dan juga memiliki jiwa dan budaya gotong royong.
Seperti itu. Jadi perut kenyang, perut cukup lah ya, Ya, dompet berisi. dan memiliki budaya gotong royong. Dompet berisi tapi isi kartu doang gitu. Isinya isi apa nih? Wah, isi yang bisa membawa kesejahteraan. Caranya. Iya. Nah, Caranya. nanti caranya bagaimana bisa Dompetnya gimana caranya? Ini paling penting nih dompet nih. Jadi semua warga itu harus bisa bekerja. Oke. Nah, bagaimana bisa bekerja? Sekarang kan kita dalam era digital. Makanya yang terpenting kita memiliki infrastruktur digital untuk menjamin kesetaraan. Ya. Semua memiliki kesempatan yang sama di dalam bekerja, berusaha, maupun juga di dalam melakukan hal-hal yang sifatnya kreativitas. Ya. Oke, jadi bayangkan begini. Kalau orang melek internet, kurang lebih gitu ya. Siap. Maka mereka sangat besar peluangnya untuk mendapat pekerjaan. Betul. Ya, kita akan berikan internet pol ke semua rumah di Jakarta. Internet pol itu maksudnya apa tuh? Internet dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 100 Mbps. Ya. Tapi harganya mahal nggak? Nah, gratis. Wih, serius nih? Gratis. Seluruh warga Jakarta gratis? Gratis. Serius? Semua warga. Biayanya berapa? Nah, kita akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Tidak ada yang dirugikan. Oke. Semua akan mendapatkan benefit dari program ini, khususnya masyarakat, dan masyarakat akan lebih produktif, ya. Tadi lebih memiliki kesejahteraan, ya, dan bagi Pemda DKI ini menyebabkan peningkatan PAD, ya, penerimaan. Artinya kan subsidi dong nih. Kita Kan- sudah hitung, ya, sebetulnya tanpa subsidi pun juga bisa. Gimana caranya? Misalnya gini. Enggak, ini penting nih. 100 Mbps, rata-rata sekitar 400 ribuan lah kalau sekarang harus bayar, betul ya? Sekarang sudah turun Oke, 300 misalnya. sekitar 100 ribu. 100 Mbps ada 100 100 ribu. ribu, ya. Domain mana? Apa namanya? ISP mana tuh? Ya, ini kan kita bicara cost base. Ya. Oke, kos. Cost base, Oke. ya. Mau juga saya langganan soalnya kalau 100 Ya, ribu dapat ya. 100 Mbps. Ya, Oke, kosnya segitu. Cost base-nya. 100 ribu dikali warga Jakarta berapa? 11 juta? Sekitar rumah tuh sekitar 2,7 juta. Oh, 2,7. Jadi berapa? Hitung-hitungan berapa tuh? 2,7 juta dikali 100 ribu. Berapa? Jadi berapa tuh? Kali 100 ribu. Kemudian itu kan ada biaya sewa. Coba bisa dihitung nggak? Udah dihitung? 2,7 juta dikali 100 ribu. 2,7 triliun. Betul ya? 2,7 triliun, oke. Ya, dan- dari 80 triliun. Ya. Oke, lebih gede nih dari 600 miliar. Ya, dan nanti ya kabel-kabel yang berseliweran di atas ya kita akan rapihkan, kita masukkan di bawah itu ada gorong-gorong. Nah, Jadi semua yang di atas, kabel udara tuh bakal turun ke bawah. dimasukkan di bawah. Kalian bakal di banyak nanti. operator ya. Turun semua. Ya, kemudian nah di situ kan Pemda DKI menyewakan ya sepanjang 1 meter itu Rp15.000. Oke. Dengan jumlah yang sangat panjang ya, maka kalau itu kita bisa bebaskan untuk para operator, maka ini ada suatu timbal balik ya. Oke. Timbal balik sehingga operator itu bisa memberikan yang internet gratis 100 Mbps ke setiap rumah. Oke. Dan ini dampaknya snowballnya tuh luar biasa tinggi. Kan kita ingin adanya peningkatan kesenjangan sosial. Ya. Dengan semua merata, coba bayangkan ada yang bisa mendapatkan akses informasi dan ada yang tidak bisa mendapatkan akses informasi. Setara nggak? Oke. Ya. Cuma Nah, gini ini saya mau tanya. bukti kesetaraan bagi Jakarta warga aman. Ya. Internetnya 100 Mbps. Ya. Nanti belajar di situ, belajar kriminal. Gimana caranya? Justru itu, ini hal yang sangat penting. Memang Main judi online. ya kita sudah lakukan berbagai diskusi ya dengan filtering ya by DNS ya artinya memfilter semua konten-konten negatif ya. Tetapi perisai yang paling penting adalah diri sendiri. Ya. Maka dari itu pentingnya peningkatan adab. Maka peningkatan adab menjadi prioritas utama bagi kami. Ya. Jadi adab untuk bisa memilah dan memilih mana konten-konten positif dan negatif. Adab juga bagaimana kita bisa menyuarakan ke semua orang. Bagaimana budaya Betawi ini ya bisa budaya gotong royong ini bisa diinformasikan ke banyak orang bahkan ke global seperti itu. Kita berikan tepuk tangan. Ya, Bang baik. Kun Wardana. Oke. Terima kasih. Dan last but not least ya, ini baru cawagupnya, belum nanti panelisnya. Ini ada, kita panggilkan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Rano Dulkarno.
Assalamualaikum Bang Dul. Waalaikumsalam, Aiman. Jadi kita kalau kayak gini, kita bawanya pengen gini aja nih. Assalamualaikum. Hai, Abang None. Abang None. Gimana Bang Dul? Alhamdulillah, Man. Jadi namanya udah berubah nih. Rano Karno Sidul. Siap. Rano Karno Sidul. Nanti Betul. kertas suara begitu. Rano Karno Bener. Sidul. Udah ke pengadilan segala macam. Udah beres. Serius tuh? Serius. Kok pakai dul kenapa? Nggak pede amat? Nggak pakai. Bukan, karena 51% gengsi, dia nggak tahu Sidul. Oh, oke. Dia tahu Rano Karno, dia nggak tahu Sidul. Oh. Sekarang kita kasih tahu siapa sih Sidul. Wah, begitu dia tahu, oh, pantes kita 31%. Jadi maksudnya sebelumnya 28, sekarang 31. Ya. Naiknya cepat. Alhamdulillah. Karena apa tuh kira-kira? Karena masyarakat Jakarta bergerak. Itu yang membuat kita optimis bahwa mudah-mudahan nanti ya 2 minggu lagi akan lebih meningkat lagi. 2 minggu lagi yang meningkat lagi. Ya. Kalau tadi ada 200 juta RW, ada internet 100 Ya. Mbps gratis. Ya. Pasangan Pram Rano, apa kira nih? Pramdul, kira-kira apa nih? Banyak sebetulnya. Kita akan pasang CCTV di setiap RT RW. CCTV, Ya, untuk keamanan ya? Untuk keamanan. Oke. Keamanan. Gratis dong? Semua gratis. Dan tentu kalau ada CCTV pasti akan ada WiFi kan? Ya. Itu juga akan menjadi gratis. Oh, jadi internet gratis untuk warga? Betul. Plus keamanan gratis? Betul. Oke. Kemudian tentu saja yang akan kita latih adalah para hansip lah. Ya. Ya supaya mereka bisa bagaimana menjadi monitoring. Supaya apa? Cepet. Jadi gini, mungkin di Jakarta ini nggak punya 911. Oke. Nggak ada 911. Ya. Jadi kalau ada kecelakaan, ada apa, kita pasti mesti ke ini kan. Nggak terlalu tersosialisasikan. Ya. Kepolisian punya. Ya. Cuman kalau kita tanya masyarakat, bagaimana kalau menghadapi kecelakaan? Ya. Bingung kita menomornya berapa. Oh, ini terintegrasi? Terintegrasi. Misalnya, Jadi kecelakaan, kebakaran, keamanan. Betul. 3 nomor telepon nanti ya? Betul. Apa nomornya? Udah dipikir? Belum lah, tentu belum. Jadi ada di situ nanti bahkan mereka akan memberikan assistance. Iya, asistensi. pasti, betul. Kita akan berikan mereka ya bimbingan teknis kan, karena ini mereka mengoperate sistem yang baru. Sebetulnya mereka bisa dengan HP, Ya. cuman tentu saja HP-nya juga kita harus upgrade agar dia bisa memonitoring sekian besar wilayah. Jadi keamanan, kenyamanan nomor 1. Nomor 1. Ada insentif nggak tapi buat warga? Pasti hansip itu kan sebetulnya dibiayai oleh masyarakat. Oke. Hansip itu gajinya dari masyarakat. Nah sekarang Pemda akan memberikan subsidi, memberikan insentif kepada Jadi mungkin iuran lingkungan, iuran warga pasti akan berkurang karena Betul. hansip udah diambil alih oleh. Kita ambil alih. Sekitar berapa tuh? 200-300 ribu per orang? Kira-kira 200-300 ribu per orang. 200-300 ribu per orang, Ya. udah nggak usah bayar lagi sekarang. Betul. Karena udah dibayarkan Pemda. Benar. Uangnya cukup lah. Oh sangat cukup. Orang tadi Pak Siswono bilang berapa? 600 miliar ya Pak? Kecil. Pemda DKI besar. 80-an triliun. APBD sudah menyatakan hampir 85 triliun. 85 triliun, oke. Kalau dilihat Bang Dul, Ya. Bang Dul kan dari dulu di Jakarta, Ya. betul ya. Sampai sekarang pun saya tahu di Jakarta. Udah keliling-keliling Jakarta. Sudah 11 tahun saya di Banten. Iya, waktu jadi Jadi gubernur. wakil bupati, saya Dan pernah jadi wakil bupati di wakil Kabupaten bupati. Tangerang, kemudian saya jadi wakil gubernur di Ya. Banten dan jadi gubernur di Banten. Oke, kalau ditanya Bang Dul, seberapa Jakarta Bang Dul? Apa jawabannya untuk? Seberapa Jakarta ya? Ya memang kalau kita tanya asli Jakarta bukan sih? Ibu saya Betawi. Ya. Barangkali kalau dibilang kalau ketemu Deddy Miswar tanya, ibunya sama ibu saya masih saudara. Oh saudara? Ya, makanya kemarin saya datang ke kampungnya dia. Bubar semua orang Betawi, apalagi istilahnya kita pulang kampung. Nah kemudian bapak saya memang orang Sumatera Barat, Ya. orang Padang. Cuman beliau lahir di Kemayoran, besar di Kemayoran. Jadi memang saya lahir di Kemayoran lah, di Kepu dalam Gang 7. Oke. Gitu. Baik, kalau nanti dibuktikan bagaimana seberapa Jakarta, ada Pak Suswono, Bang Kun, Bang Dul, kita suruh pantun nanti ya. Tapi sebelum kita suruh pantun, kita dengarkan dulu informasi yang berikut ini. Silakan, kita berikan selamat. Pilkada Jakarta 2024 menjadi sorotan berjuta pasang mata meski menuju bukan lagi ibu kota negara. Roda perekonomian dan pemerintahan berpusat dan bergerak di Jakarta. Di masa kampanye pilkada, 3 pasangan calon gubernur Jakarta dan wakilnya sibuk menyapa dan menyerap aspirasi warga.
Pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono berjanji menaikkan gaji RT RW serta revitalisasi pasar. Di RW-RW kita akan memberikan dana 200 juta per tahun buat RW, kemudian insentif atau gaji RT RW kita naikkan setinggi-tingginya. Kita akan membangun rumah di atas pasar. Dalam konteks revitalisasi tadi sekaligus juga untuk pasar modern tadi. Jadi nanti para pedagang ini bisa saja nanti bisa menjadi penghuninya. Paslon jalur independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunuwardana berjanji akan menciptakan Jakarta yang lebih aman serta janjikan internet gratis dengan kecepatan tinggi di setiap rumah warga. Ini adalah momentum kita untuk membebaskan rakyat Jakarta dan memberikan rasa aman, didahului dengan membangun fondasi adab. Kalau semua sudah tadi terkoneksi dengan internet, apapun bisa dilakukan dari rumah, ini juga bisa mengurangi kemacetan. Paslon nomor urut 3 Pramono Rano menyatakan akan membangun jalur MRT ke Jakarta International Stadium menuju Tanjung Priok serta memperluas lapangan kerja untuk masyarakat yang tidak mempunyai ijazah. Kalau kami mendapatkan amanah, maka MRT-nya menuju JIS sampai dengan Tanjung Priok. Termasuk di dalamnya ada LRT yang sekarang mulai direncanakan untuk dibangun. Dan kalau memang masih terlalu lama, KRL dari kota ke Ancol, dari Ancol ke JIS, JIS ke Tanjung Priok. Sekarang ini kan baru setiap 30 menit, harusnya dipercepat. Kita ngelihat kakek kita, bapak kita umur 60-70 masih juga nyapu jalan. Nggak manusiawi, maksudnya itu gitu. Jadi intinya nggak perlu deh ijazah yang namanya, ya maaf, PSU kan cuma tukang sapu jalan, bersihin got, ngapain pakai ijazah berat-berat amat sih. Jadi nggak usah ribet. Dari ketiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, gagasan dan program kerja siapakah yang paling realistis dan dibutuhkan Jakarta serta warganya? Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kami akan segera kembali saat lagi. Kembali di Rakyat Bersuara, saya akan panggilkan, saya mohon maaf bangun ya. Ini ada 3 panelis kita pada malam hari ini. Yang pertama saya panggilkan, tentu tetap di kursi, karena sekarang nggak kesini. Ini khusus cagup, kecuali mau jadi cagup atau cawagup. Bang Effendi mau? Bung Effendi Ghazali, ya. Pakar komunikasi politik. Selanjutnya ada Prof. Ikrar Nusa Bakti, akademisi. Dan last but not least, Bung Gesh Khalifah, pendukung Anies Baswedan. Kenapa pendukung Anies Baswedan dihadirkan di sini? Karena penting. Karena bagaimanapun juga, saya yakin nanti silakan untuk ditanyakan. Apakah kemudian pendukung Anies Baswedan ini masih seksi untuk kemudian ditarik ke salah satu calon? Nanti kita tanyakan. Jujur kita buka-bukaan di sini, seperti khas Rakyat Bersuara. Dan tiba saatnya saya akan meminta para calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk berpantun. Saya berikan kesempatan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Pak Suswono. Pak Sus, silakan Pak Sus. Mau di depan boleh, mau di kursi boleh? Kursi aja. Oke, baik, silakan. Gadis mungil memakai kimono. Wajahnya anggun, kerlingkan mate. Ridwan Kamil bersama Suswono siap membangun kota Jakarta. Cuma 1 cukup? Boleh 2 nggak apa-apa. Oke. Pergi ke Lido, naiknya kereta. Kereta ya, barangkali kalau bahasa Jakarta. Bersama Pak Guru, kereta melaju. Semangat Ridho membangun Jakarta. Jakarta baru, Jakarta maju.
Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 Pak Suswono. Bang Gun, silakan. Calon wakil gubernur nomor urut 2 Kun Wardana. Bang Gun, silakan. Baik, jalan-jalan di pinggir kali. Bawa kail sama umpan. Kami datang bukan sekedar janji. Kerja nyata untuk Jakartaku aman. Cukup? Ada satu lagi? Lagi ya. Oke, baik, silakan. Nah, ini mengenai internet gratis nih. Oh, internet, silakan. Nonton iNews banyak berita. Banyak sayur buat dimakan. Internet lancar, warga Jakarta ceria. Kuota gratis 100 Mbps jadi andalan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 Bung Kun. Sekarang calon wakil gubernur nomor urut 3 Bang Dul. Kita berikan tepuk tangan. Berlayar jauh ke tanah seberang. Bawa harapan jadi pemenang. Naturalisasi kian gemilang. Pemain lokal makin berkembang. Dari Belanda datang ke lapangan. Bela timnas, kuatkan barisan. Nasionalisme jangan dipertanyakan. Timnas kuat adalah harapan. Ini ngomong-ngomong, saya mau nanya nih. Ini ngomong-ngomong soal bola mulu. Kayaknya nyinggung Persija nih, nyinggung siapa nih? Bener nggak sih nyinggung Persija, betul? Enggak. Oh enggak. Kirain mau Persija segala macam. Nggak mau ngomong soal Persija, saya berikan kesempatan nih, Bang Dul. Enggak. Oke. Soalnya bola mulu tip naturalisasi segala macam, enggak ya? Pantun. Jadi pantun nggak terkait dengan itu timnas PSSI maksudnya. PSSI, oke. Sekarang saatnya saya berikan kesempatan pada para panelis untuk menanyakan apa yang hendak ditanyakan. Tadi sudah sedikit disampaikan program, gagasan. Sekarang bagaimana para panelis melihat itu? Termasuk juga pantun. Saya berikan kesempatan pada Prof. Ikrar Nusa Bakti, dosen saya juga. Silakan Prof. Ikrar. Terima kasih. Terima kasih ya Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin bertanya kepada Pak Suswono. Karena kebetulan calon gubernur Anda itu berasal dari Jawa Barat. Ya. Dan biar bagaimanapun dia pasti ada kaitannya dengan bola tadi. Ya. Dan Persija maksudnya? Bukan, Persib. Oh oke. Nah, Persija dan Persib maksudnya gitu ya. Bajunya biasanya yang dipakai itu kaos biru, isinya juga pakai kaos yang biru. Nah bagaimana kemudian begitu mau masuk Jakarta, apakah kemudian ada perubahan dalam pandangan dia tentang Persija? Itu aja deh. Oke, silakan Pak Sus. Terima kasih Pak Ikra ya. Saya kira memang ini satu pertanyaan yang sering menjadi viral ya. Apalagi kemudian mengkaitkan dengan jejak digital beliau sebelumnya. Saya kira menarik betul. Jadi tentu saja Pak Ridwan Kamil itu sebagaimana seperti Sintayong. Beliau tuh Korea. Dia datang ke Indonesia, harus melatih Indonesia dan melawan Korea lagi. Ya. Dan menang lagi. Ya, artinya dia akan bekerja secara profesional sebagaimana Sintayong. Ya, ini satu contoh. Jadi tentu saja ya waktu dia ada di Bandung, dia sebagai wali kota Bandung, sebagai kemudian dia gubernur Jawa Barat, saya kira sudah sewajarnya lah beliau itu ya bobotoh. Tetapi kan ketika kemudian dia diminta ya, bahkan kalau secara pribadi mungkin dia nyaman di Jawa Barat, sudah elektabilitasnya tinggi, potensi kemenangannya tinggi ya. Tetapi ini karena ada permintaan dari presiden terpilih, tolong bantu untuk bagaimana membenahi terutama perumahan perumahan yang kumuh ini. Pak Prabowo maksudnya? Ya, maksudnya Pak Prabowo, presiden terpilih kan ya. Di Pak Prabowo. Akhirnya dia ditambah dengan restu ibu untuk bisa datang ke Jakarta dengan mantap. Akhirnya dia datang ke sini
Tapi memang waktu itu minta syarat, saya boleh ke Jakarta dan siap membangun Jakarta, tetapi wakilnya dari PKS. Ya. Jadi ini memang permintaan beliau. Nah, dan beliau sebetulnya bukan orang asing di Jakarta. Karya-karya beliau itu sudah banyak di Jakarta. Ya, hotel-hotel, kemudian juga ya patung-patung yang seperti di Kemayoran itu adalah karya beliau. Ya. Jadi kemudian dia sudah menjadi penasihat gubernur itu sejak Pak Sutioso. Berlanjut ke gubernur sesudahnya Pak Foke dan seterusnya. Jadi artinya beliau karya-karya beliau di Jakarta itu jejaknya ada, ya. Jadi bukan asing untuk Jakarta. Oleh karena itu terkait dengan persoalan Persija ini, ya tentu saja sekarang pun kita sudah mulai berkomunikasi tentu saja dengan tokoh-tokohnya. Dan setelah berkomunikasi nampaknya mulai cair kok. Ya, ini kan sebetulnya media ada yang memang sengaja memviralkan, sengaja untuk memojokkan beliau ya dengan jejak digital yang lama itu. Tapi dia sudah mengatakan bahwa dia pun sudah minta maaf terkait dengan ya waktu dia masih muda. Tentu sekarang dengan bertambahnya usia ya kearifan itu juga tentu saja muncul. Dan dia sudah selalu mengatakan bahwa dia akan bekerja secara profesional. Dan tentu ketika nanti dia jadi gubernur Jakarta, dengan sendirinya pastilah dia akan membela habis-habisan Persija agar membanggakan lagi Jakarta. Begitu Mas? Ada pertanyaan lagi mungkin? Prof, silakan kalau pindah nggak? Boleh silakan. Nih buat calon gubernurnya aja boleh pindah, masa panelis nggak boleh pindah? Boleh dong. Bang Dul, ya. Anda tahu Ya, Bang. Undang-undang DKJ Ya. itu cepat-cepat diresmikan. Ya. Padahal kita tahu kalau kita lihat program pembangunan IKN, Ya. itu mungkin perpindahan ibu kota itu baru Ya, 15 sampai 25 tahun Ya. lagi. Pertanyaan saya, apa yang Anda akan lakukan kalau kemudian DKI ini akan tetap jadi ibu kota sampai 25 tahun mendatang? Atau paling enggak 24 tahun mendatang. Ya. Sementara istilahnya bukan lagi DKI tapi DKJ. Apakah kemudian Anda minta pada DPR untuk mengubah kembali undang-undang daerah khusus ibu kota itu? Mas? Ya, ini yang menarik, Prof. Kami tahu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ. Dan kami juga tahu bahwa IKN belum tertandatangankan. Artinya ibu kota ada di mana kan itu. Cuman tentu saja pilkada DKJ akan terjadi. Nah itu biarkan saja pemerintah pusat dan kita mempersiapkan DKJ. Itulah salah satu kenapa kami ditugaskan dan kenapa mungkin Pramono Anung yang ditugaskan. Karena kita mempersiapkan itu. Pasti kita berhitung, saya minta maaf Prof, saya pernah di Komisi 10. Saya sangat tahu bagaimana tidak akan mungkin dalam waktu dekat IKN akan berpindah. Pasti memerlukan waktu transisi 5 tahun. Inilah yang sedang kami siapkan. Nah jadi artinya setelah DKI harus melakukan pilkada dan akan ada terjadi siapapun gubernurnya, dia harus menjalankan DKJ ini. Yang pada dasarnya dia bukan ibu kota lagi. Walaupun istilahnya keputusan presiden ini belum tertandatangani. Tapi artinya kita nggak bisa menunggu, kita harus mempersiapkan ini. Karena Undang-Undang Nomor 2 menyatakan Jakarta adalah kota ekonomi nasional dan kota global. Itu yang harus kita siapkan. Mungkin itu jawabannya, Prof. Oke. Cukup, Prof. Oke. Bung Effendi. Terima kasih, Aiman. Ke Bang Kun jangan lupa. Iya semua kita ke semua dong. Pertama-tama terima kasih. Ini acara jadi menarik mudah-mudahan, terutama karena kalau sudah sampai di debat betulan nanti, itu panelisnya cuma nyampein pertanyaan dalam gulungan. Iya. Ya lalu digulung-gulung, diundi, diambil gitu ya. Kalau ini bebas. Ya. Ini bebas, mau nanya apa aja bebas. Ini bebas. Termasuk nanti panelis juga mau nanya bebas. Ini kesempatan lah ya untuk kita saling bebas. Pak, pendukung, mohon maaf, pendukung mau nanya nanti saya berikan kesempatan. Oh malah boleh antar pendukung ya. Jadi daripada gulungan kertas yang saling dibacain gitu, kemudian paling dibacakan dari gulungan itu. Dan kita tahu bahwa DKI Jakarta ini sebetulnya kalau kita sama-sama belajar ya, dulu Prof. Ikra juga mengajar juga di UI itu, sebetulnya kan kuadran psikologisnya itu sudah kebaca itu ya. Jadi kalau belajar dari pilkada, itu saya ingat betul 19 April 2017 pilkada putaran kedua di DKI Jakarta, berdasarkan kuadran psikologis itu
kurang lebih jam 14.31 atau 14.41 waktu itu, saya di stasiun televisi nasional, waktu quick count baru masuk 30%-an, saya sudah bilang, 19 April 2017 loh, Jakarta akan punya gubernur baru. Karena kuadran psikologisnya itu kebaca. Yang pertama itu pesona dari calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. Kemudian pada saat yang sama beriringan antara kerja mesin partai dengan pengaruh tokoh-tokoh ulama. Lalu pada bagian bawahnya itu, pada waktu itu 2017, relawan ditambah dengan Jackmania 2017. Saya nggak tahu ya bagaimana tadi pertanyaan pertama sudah mengalir. Nah sekarang saya tentu mau coba yang pertama ini agak lebih membumi. Yaitu, tadi kita kesini sama-sama kena macet nggak? Betul ya? Kena macet kan? Ya, kena macet semua ya? Ketiga calon wakil gubernur kena macet kan? Betul kena macet ya? Saya boleh tanya dong dari yang kedua dulu gitu ya. Ini kenapa kita macet dan kenapa? Bagaimana cara ngatasinya? Ya kan? Itu kan jauh lebih praktis. Karena kalau enggak tadi kita sampai di ruang tunggu tadi sama-sama marah doang. Macet. Saya ini apalagi salah putar dia tadi. Udah macet, salah putar. Anak buahnya Anies nih. Sahabat ya. Oh sahabat. Kita sahabat ya nggak boleh. Ya. Boleh mulai dari dulu, nomor 2 dulu. Silakan Bang. Macet malam ini karena apa dan bagaimana ngatasinya gitu? Iya. Tadi kalau di awal kita menyampaikan mengenai infrastruktur digital, ya. Kalau kita bisa bekerja, kemudian berusaha, belajar, kreativitas dan juga bahkan juga berwisata, ya bisa dari rumah, ya. Kenapa juga kita melakukan mobilitas misalnya yang tidak efektif ya atau tidak efisien sehingga ini bisa mengurangi kemacetan lalu lintas. Bentar. Maksudnya memaksimalkan work from home. Ya, jadi bukan hanya work from home tetapi semua sektor kehidupan. Maksudnya gimana? Kalau malam ini aja. Malam ini ya memang kita informasi apa yang Cawagup dapat nih? Kenapa kita macet? Kenapa lama sekali kita sampai di sini? Bukan Polantas soalnya Bang, nggak tahu dong. Ya. Enggak, ini sudah bahkan mereka sudah dikawal loh sampai sini kan? Yang kita yang nggak dikawal lebih parah lagi. Ya kan? Kasihan loh, warga Jakarta yang nonton di luar city, di luar acara ini kemana-mana nggak dikawal gitu. Boleh lewat ya. Kun bilang kita lebih banyak mengandalkan digital, mungkin lebih banyak bekerja tidak rame-rame lah ke jalan gitu ya. Izin Pak Suswono, Cawagup kita. Ya tentu memang kita perlu mendorong ya untuk meningkatkan penggunaan transport publik ya. Ya ini kan sebetulnya macet karena banyak kan jumlah kendaraan yang kebetulan berada di tempat yang sama, yang apalagi ya ada ganjil genap ya. Nah makanya salah satunya dengan meningkatkan tadi, mendorong untuk penggunaan transport publik, persoalannya apakah kelas menengah ke atas mau pindah ke transportasi publik? Ini kan pertanyaannya. Nah, oleh karena itu ya tentu memang kita harus meningkatkan ya layanan integrasi antar moda transport yang lebih baik lagi sehingga dia memang ya seperti saya dulu waktu ya dari Bogor itu nanti saya pakai KRL karena sudah pasti. Bentar, Pak Suswono sempat pakai KRL? Oh iya. Oh yang benar. Yang benar, setelah menteri pun saya masih pakai karena setelah menteri pun saya. Oh setelah menteri, pas menteri kan enggak kan? Ya Indra, waktu zaman saya menteri memang lancar Jakarta. Tapi setelah saya berhenti menteri macet lagi gitu. Jadi waktu jadi menteri lancar Jakarta. Karena pengawalannya ada di belakang, di depan gitu kan. Paling bisa. Menteri di KRL juga dikawal kan? Iya. Jadi waktu jadi menteri lancar Jakarta. Tapi jawaban awalnya tadi itu agak kurang memuaskan saya. Nanti saya belum selesai kan? Oh belum selesai. Karena tadi kalau misalnya dibilang macet karena banyak kendaraan pada tempat yang sama, ya itu memang definisi macet begitu. Ya jadi tadi ya, jadi memang kita harus meningkatkan tadi ya tentu saja meningkatkan jumlah armada untuk transportasi publik itu ya harus ditambah memang supaya yang nyaman. Ini kan orang kelas menengah ke atas kan dia segan untuk masuk. Supaya lebih enak aja. Saya biar bisa naik kendaraan publik yang nyaman dari rumah saya dengan begini aja. Kebetulan kan
kadang-kadang harus begini kan, karena mau ke iNews buat live harus begini gitu ya. Itu enaknya nyamannya pakai apa saya, Pak Sus? Ya, Selanjutnya ini nanti saya naik begini ke Transjakarta, ya, sampai di mana turun lalu nyambung gitu. Ya, kayak feedernya atau sambungannya begini juga nggak masalah gitu. Ya enggak masalah. Oh, akan tercapai itu ya pada waktu Pak Sus jadi wagub nanti. Iya, kita memang sudah bertekad itu, Pak. Begitu kan? Kalau kita bisa begini iya, naik di Transjakarta. Tapi sekarang di MRT udah banyak, Bung Effendi. Iya. MRT kan cuma sekarang MRT-nya apakah merata atau tidak itu pertanyaan. Ya itu dia, makanya nyambungnya sesudah MRT juga kan. Iya, betul. jadi memperbanyak tadi moda transportasi publiknya. Yang kedua jarak diperpanjang. Jadi dari Banten ke Bekasi, ya, kemudian juga dari Bogor langsung Jakarta. Sehingga nanti tidak lagi banyak orang juga berhenti sesuai dengan tujuan masing-masing. Harga beda nggak apa-apa, Pak Sus? Ada koneksi. Harga agak tinggi sedikit nggak apa. Seperti sekarang kalau bicara KRL kan dengan MRT beda harganya. Ya, nggak ada masalah. Ya, nggak ada. Sebetulnya kalau untuk kelas menengah ke atas kan tidak ada masalah. Karena daripada dia memakai mobil pribadi. Ya seperti yang saya katakan, saya mobil pribadi dari Bogor, misalnya naik pakai kendaraan sudah jelas bermacet ria. Sementara naik KRL dengan cuma 5.000, 6.000 sudah sampai saya ke Tebet. Ya seperti itu. Artinya bisa kok. Artinya saya ketemu kelas menengah ke atas beberapa sebulan yang lalu lah. Dia sudah mulai itu yang kira-kira kebetulan memang ada koneksi. Jadi persoalannya di koneksi itu, Pak. Koneksinya ya. Ya, koneksi. Bang Rano, kerugian. Oh iya. Kerugian katanya karena kemacetan itu sekitar 100 triliun loh. Dibagi dua ya, kerugian secara langsung maupun kerugian karena waktu kita yang terbuang dan potensinya gitu ya. Padahal lebih dari APBD DKI itu. 85 triliun cuma APBD-nya gitu ya. Saya dengar juga ada gagasan menggratiskan sebagian MRT gitu ya. Oke. Gimana? Bang, kalau mendengar pertanyaan Abang, malam ini macet. Bukan sehari-hari macet, malam ini. Oh enggak sehari-hari ya. Enggak, kan? artinya tadi kan Abang malam ini. Yang malam ini kenapa? Betul. Jakarta ini memang spesifik macetnya bisa kita hitung. Pagi dan sore. Pagi pasti macet. Sore pulang kerja pasti macet. Nah yang di tengah ini kosong. Ya. Nah kalau hari ini tadi Abang tanya kenapa macet? Tadi saya juga tanya kenapa bisa macet? Oh katanya habis pelantikan DPR RI. Oke. Apa benar macetnya di sini karena ada pelantikan itu? Nah jadi pertanyaan saya, ini yang sedang kita berusaha urai. Bahwa Jakarta ini sangat spesifik. Dia kalau pagi 14 juta penghuninya, kalau malam 9 juta penghuninya. Nah jadi 5 juta ini mendatang dari Bogor, dari Tangerang, dari Bekasi segala macam, masuklah ke Jakarta. Bang Fendi tinggal di mana? Jakarta Timur. Nah Jakarta Timur masuk ke sini lewat berapa perapatan? Kira-kira? Belum sempat saya hitung, tapi mulai besok saya hitung ya. Artinya pasti traffic ini bisa kita antisipasi. Saya sendiri tadi jujur saya ketakutan. Sampai nggak saya ke studio ini? Karena saya sendiri udah pakai patwal juga kena macet. Tapi kita pertama paling duluan. Saya pertama nyampe duluan. Nah jadi artinya Bang, memang kita sangat sadar, Mas Pram sadar, macet di Jakarta itu bisa kita prediksi kalau nggak pagi dan sore. Nah siang ini kosong. Nah inilah yang kita sedang siasati. Bagaimana cara bisa memecah ini? Mungkin yang kami dengar adalah satu, MRT sedang dipanjangin sampai ke Tanjung Priok. Kalau kita lihat Harmoni Bang, itu sedang bekerja. Dan kemudian LRT juga sudah dilanjutkan. Makanya mudah-mudahan nanti LRT bisa sampai ke JIS. Kalau JIS LRT sampai sana, selesailah. Nah jadi artinya memang infrastruktur Jakarta tidak bisa bertambah secara alur. Yang kita bisa tambah adalah pada unitnya. Kami belum di DKI, tapi kami dengar Jakarta baru saja mendatangkan 500 unit busway baru dengan listrik. Itu informasi yang kami dengar. Nah jadi memang kalau pertanyaan Abang malam ini kenapa macet? Memang kalau Jakarta pagi dan sore pasti macet, apalagi sekarang ditambah katanya habis pelantikan DPR. Saya nggak tahu apa benar nggak tuh Bang Iman. Informasinya begitu. Begitu. Jadi informasi. kemana-mana, interlockingnya di mana-mana istilahnya. Iya. Tapi nggak ada yang mau nanya WFH mau diperbanyak. Kalau saya sih bukan dalam konteks WFH hanya mau diperbanyak, tapi lebih pada itu tadi karena antisipasi kita kan tadi ada Tapi jam. bentar, saya mau tanya, kalau WFH diperbanyak Bang, kantin-kantin nggak kasihan ntar? Nah. Sepi. Ya. Gimana tuh? Jadi nanti kantin-kantin yang ada
juga kita berikan akses pasar. Kan akses pasar kalau dalam dunia digital itu jauh melebihi pasar yang konvensional dia datang. Misalnya suatu toko yang rata-rata misalnya 100 orang pembeli secara konvensional, secara offline-nya. Tetapi kalau itu dia masuk digital, itu bisa jutaan orang melihat mereka dan itu menjadi tambahan penghasilan, tambahan Maksudnya order. online gitu? Online. Pesan online? Ya. Oke. Ya, Kan sudah ada ketergantungan. Ya. Itu tergantung dari pelayanan terhadap konsumen. Kalau dia sudah menjadi konsumen yang setia, tinggal online, tinggal kirim ke rumahnya masing-masing. Gitu, Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sesaat lagi saya akan kembali tebak gambar. Apa itu tebak gambar sesaat lagi? Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Kembali di Rakyat Bersuara, pada sesi kali ini saya akan mengajak seberapa Jakarta ente. Jadi kita akan lihat nanti ada gambar. Gambar ini sesungguhnya merujuk pada satu daerah di Jakarta. Ingat ya, di Jakarta, bukan Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, bukan. Tangerang Selatan, bukan. Jadi Jakarta. Bentuknya seperti apa? Nanti kita simak. Dan para calon wakil gubernur DKI Jakarta, saya akan berikan kesempatan siapa yang tercepat tunjuk tangan. Kita mulai? Siap Bapak-Bapak? Oke, kita dengarkan dulu, iya dulu nih. Oke. 3, 2, 1, oke. Jakarta menyerah! Oke, yang kedua? Oke. Nomor 1? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Baik, kita akan mulai dengan gambar pertama. Apa gambarnya? Ini. Kalau bingung kita pas? Pas. Oke, kita keluarkan dulu jawabannya apa? Apa jawabannya? Oh, oke. Gambir. Apa nih gambirnya nih? Gambar. A-nya diganti I, I-nya kan dicoret tuh. Tapi I-nya dicoret. I-nya dicoret. Oh iya. Gambar ini salah nih. Harusnya A-nya dicoret. Ini panitianya nih. Produsernya yang salah nih. Salah. Oke lanjut. Kita pas. Kita masih ada gambar lagi. Ya A-nya yang dicoret bukan I-nya. Saya juga bingung tadi tuh. Oke lanjut. Oke lanjut. Gambar kedua. Nama daerah. Bang Dul? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Pasus, silakan. Tengsin. Tengsin, betul nggak Tengsin? Tengsin malu. Jawabannya adalah? Kuitang. Oke, Kuitang. Tengsin salah. Kuitang? Salah. Waktunya habis. Kita buka. Kita buka, jawabannya adalah? Biar bukan calon tong aja bisa ngerjain. Ini mah kuis. Men sama Teng. Lontong. Terinspirasi dari calon tong nih. Oke, lanjut. Oke. Sudah tahu. M, ada M-nya tuh. Gampang nih, ayo.
Blok M. Blok M, benar nggak Blok M? Ya, Ngeblok sama M. Oke, Bang Dul benar. Saya udah sama sebetulnya. Sama. Nanti masuk. Sebetulnya bisa Rivoli juga ini kan? Ya, Rivoli. Udah nggak kenal anak sekarang. Rivoli Keramat Raya. Ya ditutup. Oke, lanjut gambar selanjutnya. Tuk nama tempat di Jakarta. Apa kira-kira? Tuk apa ya? Bingung. Tuk. Pondok Kopi ya, Pondok Kopi. Pondok Kopi. Iya, Dharma. Pondok Kopi. Pondok Kopi, Bangkun, bener nggak? Pondok Kopi. Penonton bener, biasa. Sleepy, oke. Suka-suka kita nggak apa-apa. Oke. Gambar selanjutnya. Ini nggak belum? Tanah Abang. Hah? Tanah Abang. Bangkun, Tanah Abang, betul nggak? Iya. Oke. Aduh. Lanjut lagi. Apa nih? Ya. Kayu putih. Kayu putih, benar nggak? Oke. Pasal tadi. Lanjut. Lihat belakang aja nggak apa-apa. Lanjut. Bisa dilihat sini ya. Ini gampang nih. Duku atas. Oke, Bangkun. Cepat, kalah cepat ya. Bangkun, oke. Lanjut, kita pilih 10 aja, 10. Duku atas, ini gampang ya. Ayo, Pasus. Apa? Cilandak, Pasus. Oke. Ini kuis apaan sih ini? Lanjut lagi. Waduh. Jeruk, kebon jeruk. Kebon jeruk. Oke, kebon jeruk. 3 benar nih. Kema orange ini. Yang ini benar gambarnya, yang ini benar. Yang gambir tadi salah, yang ini benar. Ya, ini benar. Oke. Ada lagi? Yang ini benar. Terakhir? Ada lagi? Habis. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, kapan lagi bisa kerjain calon wakil gubernur? Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ini hanya untuk icebreaker aja. Kita berikan tangan sekali lagi. Oke, kita akan lanjutkan nanti setelah kita melihat apa yang sesungguhnya terjadi di Jakarta. Seperti tadi macet ya. Belum ngomong soal banjir, Bung Effendi Ghazali. Belum bicara soal apa lagi? Banjir, macet, polusi, tawuran, apa lagi? Nanti kita akan bicara. Sesaat lagi kami kembali, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Kembali lagi di Rakyat Bersuara. Kali ini saya akan berikan kesempatan pada Bung Geis Halifah. Nanti setelah Bung Geis Halifah, saya juga akan berikan kesempatan pada para supporter yang ada di sini. Satu supporter akan menanyakan kepada 2 calon yang lain. Tentu bukan calonnya. Nanti setelah Bung Geis. Sekarang Bung Geis saya berikan kesempatan. Silakan Bung Geis. Saya boleh nanya satu persatu untuk ketiga calon? Boleh, harus adil. Satu persatu. Pertama kepada Pak Akun ya. Oke. Anda membawa slogan aman yang diawali dengan adab. Betul. Secara adab, bagaimana pertanggungjawaban Anda? Saya orang yang suka yang kritis-kritis saja. Bagaimana pertanggungjawaban Anda ketika Anda mengambil KTP saya untuk pencalonan Anda?
KTP saya yang Anda ambil. Saya punya buktinya kalau perlu bukti. Bagaimana itu bisa dikatakan aman, bagaimana itu bisa dikatakan adab. Silakan. Tapi kalau perlu bukti ada di HP saya. Oh, silakan, Bangun. Baik, jadi saya nggak tahu mengenai KTP Bapak bisa masuk di kami, tapi yang jelas tidak ada unsur kesengajaan dari kami. Kemudian yang perlu dilihat bahwa memang saat itu jumlah yang dimasukkan kuantitasnya jumlahnya sangat besar. Total berapa? 677.000. Oke, baik. Dan waktunya yang diberikan itu sempit sekali, hanya 3 hari ya. Jadi jumlah orang-orang yang memasukkan jumlahnya sangat besar, para LO, kemudian juga para relawan dari berbagai sumber data juga bekerja pagi, siang, malam ya. Jadi memang benar-benar kami tidak ada unsur kesengajaan terhadap hal itu. Yes. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bang Kun Wardana. Oke? Makasih, saya tidak ingin memperpanjang. Walaupun saya tidak puas. Tapi ngeri pertanyaannya nih Bang Ges nih luar biasa. Ini saya harus sampaikan ya. Jadi apapun yang di sini pertanyaan ini fair. Semuanya bertanya tanpa diberikan kisi-kisi terlebih dahulu. Termasuk juga para calon wakil gubernur. Ya, kan yang di depan kita calon wakil gubernur kita. Jadi kalau kita tidak kritisi dari sekarang, mau ngapain gitu loh. Luar biasa. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu, Bang Ges. Karena kan kita akan memberikan amanah kepada mereka kan. Amanah itu kan harus dipertanggungjawabkan. Ya, silakan. Ke Pak Sus, saya mencatat dengan tinta tebal pernyataan Anda 2, saya garis bawahi. Atas permintaan Presiden terpilih, maka Ridwan Kamil ke Jakarta. Itu pernyataan Anda kan. Lalu ada syarat wakilnya harus dari PKS. Betul? Betul Pak Ges. Itu semakin mengkonfirmasi aja. Pertanyaan saya dijawab pendek aja pertama. Bagaimana Anda melihat demokratisasi di Jakarta dalam konteks Pilkada Jakarta? Demokrasi dalam konteks Pilkada Jakarta. Proses pencalonannya. Ya, yang jelas bahwa proses pencalonan kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kan. Ya, sebetulnya kan seperti PKS ini sejak awal ini ingin mendukung Pak Anies. Kami hanya saja PKS hanya dapat 18 kursi di Jakarta. Padahal syarat untuk bisa mencalonkan adalah 22 kursi. Pertanyaan saya demokrasinya. Ya, tentu saja namanya demokrasi. Ya, pada dasarnya tentu saja tadi bahwa aturan-aturannya pada akhirnya kan demokrasi kan suara terbanyak kan Pak. Ya. Itu kan intinya begitu. Nah, sedang prosesnya itu ya tentu ada yang kadang-kadang mungkin secara publik bisa diterima, bisa tidak diterima. Kan begitu. Nah, intinya adalah dalam konteks Jakarta ini bahwa aturannya sudah mengikat bahwa sebelum ada MK ya. Sebelum ada MK. Tapi kan kemudian MK keluar kan. Yang pada akhirnya memberikan kesempatan. Jadi bicara sebelum keluar MK, aturannya adalah 22 kursi. Tetapi setelah MK membacakan keputusannya, tanggal 20 Agustus, artinya memberi kesempatan yang di bawah 20% bisa mencalonkan diri. Kan begitu Pak? Ya, maksud Bung Ges gitu, kan bukan yang lalu, maksudnya ke depan kan? Nah, sebentar, saya mau ke lalu baru ke depan. Karena ini soal rekam jejak. Secara demokrasi, Anda melihat 12 partai mencalonkan Anda di tanggal 19 Agustus. 19, betul Pak Ges. Apakah itu demokratis? Apakah itu beradab? Ya, yang jelas apakah itu demokratis? Apakah itu beradab? Bentar Bung Ges, nanti kita akan bicara. Karena dengan cara seperti itu tidak ada calon lain yang bisa tampil kecuali yang kotak kosong atau independen. Mematikan dari partai. Bung Rando tidak akan tampil di sini. Kalau tanggal 19 Agustus itu tidak ada perubahan dengan MK. Baik. Dan itu sudah lebih dulu. Jadi secara adab, secara demokratis itu bagaimana? Ya, kembali.
Jawab ya. Ya. Jadi kembali kepada tadi ya aturan yang berlaku itu. Bahwa PKS pada dasarnya kan sebetulnya juga menginginkan bisa mencalonkan. Tetapi kan kembali. Ya, pertanyaannya itu secara adab, beradab tidak? Oke, cukup Bung Ges, cukup. Nanti kita akan berikan kesempatan. Setelah itu Bung Ges nanti ke Bang Dul. Silakan. Jangan potong dulu Bung Ges ya. Ya sekali lagi bahwa tentu saja bahwa untuk bisa mencalonkan itu tadi, karena ini kembali kepada demokrasi yang sudah kita sepakati bersama bahwa aturan-aturan yang sudah diputuskan itulah yang berlaku. Pada dasarnya kan begitu. Artinya kita kan sudah menyepakati demokrasi. Nah, karena demokrasi itu adalah suara terbanyak dan aturannya seperti itu, ya kita mengikuti itu. Kalau saja, terus terang aja ya, MK kan memutuskan tanggal 1. Kalau saja waktu itu MK tidak memutuskan tanggal 20, barangkali PKS tidak ada berada di KIM. Karena waktu itu kita sudah komit akan mengusung aman, Anies Baswedan, Sohibul Iman. Ya, tetapi kan kemudian supaya nggak makin panjang kebohongan. Cukup, saya pikir cukup. Sebentar. Karena setelah tanggal 19 MK memutuskan, lalu hari Rabunya kalau nggak salah hari Selasa, hari Rabunya ada rapat Badan Legislatif di DPR. Saya mohon maaf. Lalu PKS ada di sana yang menolak keputusan MK dan menyetujui RUU Pilkada. Saya bicara begini, ini karena kita bicara ke depan, apa yang Bang Ges sampaikan sudah waktu itu kita sampaikan di Rakyat Bersuara juga. Jadi ini kebetulan ada orang yang lahir dari proses itu. Saya baik, kita tahu bahwa pertanyaannya sudah cukup. PKS ada di situ, jangan dipotong lagi, nanti silakan ke Bang Dul. Kita harus hormati sama-sama. Saya hormati Bang Ges, saya hormati juga Pak Suswono. Jadi sudah cukup pertanyaannya. Oke, artinya tidak terjawab. Cukup pertanyaannya, cukup. Silakan ke Bang Dul. Tadi sudah dijawab. Saya pikir juga nanti publik juga nggak akan paham soal ini karena ini kaitan ke Anies Baswedan. Saya tahu arahnya ke sana. Bukan. Silakan ke Bang Dul. Tidak hanya Anies Baswedan. Ini seluruh proses yang ada di Indonesia. Dan saya harus mohon maaf. Bang Ges ini sudah pernah disampaikan waktu itu di Rakyat Bersuara. Jadi saya pikir cukup. Silakan. Oke. Ke Bang. Terima kasih Mas Aiman. Terima kasih. Terima kasih Pak Sus, walaupun Anda tidak mampu menjawabnya. Bang Rano, Ya, Pak. dari yang Anda ceritakan tadi, dan ketiga-tiganya, ada yang saya sayangkan, ada satu hal yang tidak menyentuh sisi budaya di Jakarta ini. Saya teringat di bulan Juni 2022, bersama teman-teman, saya kebetulan ketua umumnya, ketua umum Sepenis, saya mengajak anak OSIS di Jakarta, OSIS saya sama 7 juga, membuat lomba konten kreasi destinasi wisata di Jakarta. Itu diikuti oleh 4.000 murid, siswa-siswa SMP, SMA, Jabodetabek. Dan hasilnya itu sangat amat mengagumkan. Sangat amat mengagumkan. Jadi mereka membuat video pendek, membuat foto dan segala macam. Lalu di masa yang sebelumnya, sepanjang Sudirman Tamrin itu ada musik tepi barat. Jadi ada orkestrasi dalam program Pemprov DKI itu yang memberikan ruang untuk budaya dan seni di Jakarta. Bahkan kalau tidak ada COVID, street galeri di Tim itu udah berjalan. Jadi trotoar di Tim itu, dan saya tidak juga setuju dengan kritiknya Bang Rano, karena trotoar di Tim itu penting, besar itu, karena itu akan menjadi street galeri jadinya itu, sebelum menuju Tim. Jadi bagaimana Anda seorang insan film melihat fenomena yang Jakarta sudah sedemikian rupa dibuat kemarin-kemarin ya. Apakah itu juga akan memberikan ruang yang semacam itu ke depannya? Baik Bang Ges, saya tahu Bang Anies membangun trotoar, memperluas trotoar pasti dengan tujuan. Saya melewati Jalan Tamrin dengan trotoar yang luas, saya bernapas panjang. Tapi kemarin sewaktu saya ke Tim, trotoarnya besar, jalannya sempit. Saya tahu bahwa tempat itu akan menjadi panggung performance anak-anak. Cuman kemarin pada waktu saya ke Tim, rekan-rekan seniman di sana bertanya tentang bagaimana tim ini harus berjalan. Saya tahu Bang Ges, saya pernah ketemu Bang Anies waktu di Komisi 10. Pada saat Bang Anies revitalisasi Tim, saya bilang sebagai seniman saya setuju revitalisasi Tim.
Cuman memang pada waktu itu Pemda DKI memberikan hak pengelolaan selama 28 tahun kepada Jakpro. Ini nggak ketemu, Bang. Nggak ketemu. Jakpro tentu dia bicara investasi 1,7 triliun yang harus dikembalikan. Sementara ke seni tidak bisa menghitung kalkulasi. Itu yang nggak ketemu. Nah makanya kemarin saya ke tim. Ini bicara tentang kebudayaan. Saya berharap tim itu menjadi ruh kesenian Jakarta. Apapun masyarakatnya. Ini tinggal ketemu antara pengelolaan dengan para seniman ini. Kemarin saya ketemu dengan ada Mbak Ratna Riantiarnono. Bayangin Mbak harus nyewa ruangan untuk Patari 250 juta. Akibatnya kita jual tiket mahal. Penontonnya cuma 40. Ini kan nggak ketemu Bang Gis. Saya paham Bang Anies membuat sesuatu pasti punya tujuan. Cuman memang berhenti karena ada pandemi yang kemudian kita nggak tahu akan menjadi apa. Itulah makanya saya berharap, saya membaca visi misi Bang Anies yang kemarin beliau rilis. Itu barangkali itu harus kita lanjutkan. Sekarang pada kenyataannya Bang Anies tidak ikut dalam perjalanan ini. Tinggal Bang Anies mau serahkan kepada siapa visi misinya. Mau ke satu silakan, mau kedua silakan, mau ketiga alhamdulillah. Tentu saya tidak mendeklar saya adalah seorang budayawan, tapi saya ada di situ Bang. Makanya saya minta dengan Mas Pramas, saya ingin bangun balai rakyat. Saya ingat waktu dulu saya kecil, saya besar di balai rakyat. Tempat berkumpul anak-anak, berkesenian, berolahraga, berbudaya, PKK bisa di situ, kepemudaan bisa di situ, BLK bisa di situ. Karena kebetulan saya di Tebet sebelah rumah saya balai rakyat waktu itu Bang Gis. Sekarang balai rakyat sudah banyak yang rubuh. Nggak ada ruang buat anak-anak tadi berkreasi. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bang. Terima kasih Bang. Baik, tapi sebelum saya mau nanya nih, kira-kira kalau menurut Bang Gis, Mas Anies ke 1, 2 atau ke 3? Kenapa? Mas Anies ke 1, 2 atau 3? Jangan tanya Anies lah, yang hadir di sini Gis Khalifah. Tapi kan pendukung Anies Baswedan Ya, bisa tapi merasakan batin. Saya tidak mewakili Anies. Saya tidak. Kira-kira kalau mau jawab bisa nggak? Yang pasti saya tidak akan mencalon, saya pribadi. Tidak akan Pribadi nih ya? mendukung dari hasil operasi jahat. Saya tidak akan memilih. Ya. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bung Gis Khalifah, salah satu panelis kita. Tajam sekali apa yang disampaikan. Tapi saya senang sini kenapa? Karena para calon wakil gubernur ini tidak ada satupun yang meminta pertanyaan dan semuanya diserahkan kepada kami. Jadi kita apresiasi betul bahwa mereka, para calon wakil gubernur ini sangat menjunjung tinggi demokrasi dan saya meyakini itu dari ketiganya. Jadi semua tidak ada rekayasa, semua mengalir begitu saja termasuk pertanyaan-pertanyaan tajam Bung Gis. Kami pun tidak menanyakan sebelumnya, Pak Prof. Effendi Ghazali termasuk juga Prof. Ikrar. Tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang kami tanyakan, semuanya mengalir begitu saja. Dan inilah sesungguhnya demokrasi itu di rakyat bersuara, harusnya kita jaga. Tapi saya ingin minum dulu supaya lebih tenang sehabis menyimak pertanyaan Bung Gis Khalifah. Kita akan kembali sesaat lagi. Kembali ke rakyat bersuara, kita akan melihat ada 4 sosok foto yang nanti kami akan tampilkan di layar. Dan kami akan saya akan meminta para calon wakil gubernur untuk menyampaikan apa yang ada di benak mereka tentang sosok tersebut. Nanti saya mulai dari Bung Kun ya, dari Bung Kun. Kita mulai. Foto sosok pertama. Bung Gun, silakan. Masing-masing. Baik, ya Pak Jokowi, ya saya melihat beliau melakukan lompatan yang luar biasa dari wali kota, gubernur, kemudian menjadi presiden 2 periode. Tentunya ini membutuhkan strategi dan mental yang luar biasa. Ya saya belajar dari beliau mengenai ini. Oke baik, Pak Sus silakan. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Ya sebetulnya saya tuh ketika mengenal awal beliau sebagai wali kota Solo tuh dengan kesederhanaannya ya. Tapi ternyata
punya tekad yang luar biasa sehingga bisa sampai mencapai puncak menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya deg-degan tadi Pak pas Bapak bilang tapi ternyata. Oke Pak, Pak lanjut Pak. Saya udah deg-degan tadi Pak, maksud saya. Pak Suswono mau ngomong apa nih gitu kan. Kok tapi ternyata gitu. Oke silakan Pak. Ya artinya maksud saya siapapun orang dari kampung manapun, dari desa manapun, teruslah bermimpi ya untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Oke baik. Bang Dul. Saya salah satu orang yang mengantar Pak Jokowi jadi gubernur DKI waktu itu. Karena kita ikut kampanye bahwa oplet beliau yang naik. Jadi artinya kita banggalah. Sebelum beliau menjadi presiden, beliau pernah menjadi gubernur di Jakarta. Nah artinya beliau juga meninggalkan legacy tentang pembangunan di Jakarta itu sendiri. Walaupun mungkin beliau cuma 3 tahun kemudian menjadi presiden dan alhamdulillah kita lihat hasilnya cukup baik. Beliau mengantar Indonesia ke gerbang industri yang jauh lebih maju lah daripada sebelumnya. Mungkin itu bisa. Oke baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk calon wakil gubernur DKI Jakarta tiga-tiganya. Dan ini masih ada 4 gambar, masih ada 4 sosok. Yang kedua, mulai dari Pak Suswono dulu. Ya Pak Ahok ini kan terkenal tegasnya ya. Ya. Ini main aman semua nih. Nah ini baru saya akan ngomong ini. Jadi terkenal tegasnya, hanya saja dia ini suka kurang berempati pada orang ya, itu aja mungkin kesan saya. Sehingga kadang-kadang orang ya yang dimarahi, ini kan punya hati juga. Nah seharusnya dengan nilai-nilai kemanusiaan itu yang mungkin barangkali perlu ditingkatkan lah untuk empati pada orang, itu saja. Oke, terima kasih Pak Suswono. Bang Dul. Oke, memang Jakarta ini memerlukan orang yang keras. Orang yang keras. Keras. Dalam arti kata keras disiplin. tegas nih. Keras artinya disiplin. Oke. Ya kan. Saya sangat tahu di saat Pak Ahok menjadi gubernur Jakarta, kedisiplinan itu sangat tinggi. Artinya menjadi tolak ukur dia membuka pintu balai kota, menerima tamu. Ini kalau tidak mengantar dengan sebuah ketegasan, itu tamunya pasti akan berantakan berkunjung. Artinya nanti kalau kita kembali berada di balai kota, kita akan melanjutkan tradisi beliau, yaitu mendengar keluhan masyarakat. Oh, jadi nanti datang nih ya. Ke kantor wakil gubernur datang nggak apa-apa? Ya. Pagi-pagi Bang Dul nanti direpotin warga Kita datang ratusan. istilahnya buka ruang ngopi bareng. Oke. Karena disitulah kontroler kita terhadap apa yang telah kedinasan lakukan. Jadi kita tahu sampai sejauh mana. Tapi kalau misalnya ada yang ngeyel dimarahin nggak? Oh itu resiko. Bukan, maksudnya Bang Dul marahin. Ya marah orang banyak cara kan. Artinya mungkin kita tegur karena memang tegur sekali, tegur 2 kali, tegur 3 kali, masih nggak ngerti juga dia. Nggak ngerti ya suruh pulang. Oke. Panggil keamanan. Iyalah. Oke. Baik, silakan. Oke, beliau memiliki keterbukaan dan juga beliau memiliki hal menerima masukan dari para warga ya. Dan ini nanti kita akan juga lakukan ya, bagaimana masukan para warga ini juga bisa mewarnai kebijakan dan program kami. Dan dengan program digital itu 2742 RW kita akan lakukan komunikasi terus karena Jakarta bisa berhasil dengan dukungan bersama. Demikian. Cocok. Tagline-nya aman. Karena yang diomongin aman semua. Main aman maksudnya. Oke. Oke, kita lanjutkan sosok berikutnya. Ya, siapa yang mau duluan? Oh, Bang Dul luar biasa. Oke, langsung duluan. Tidak bisa dipungkiri beliau. Kenapa Bang Dul? Siapa yang mau duluan? Langsung Bang Dul ngambil. Kenapa? Karena terakhir saya mendampingi beliau. Saya terakhir mendampingi beliau di DPP. 2 jam saya ngobrol dengan beliau. Di DPP PDI Perjuangan. Dipikir bakal jadi calonnya waktu itu. Iya, saya pikir. Ini terus terang nih nggak apa nih boleh. Ini belum pernah diomong loh. Nggak apa-apa karena memang itu yang terdengar di kami. Ya. Ada 2 hasil survei kan yang paling tinggi Bang Anies. Yang kedua adalah Ahok. Itu realita survei kami. Nah artinya
Sekarang kita bisa lihat bagaimana Bang Anies masih tinggi di Jakarta. Karena dia memang meninggalkan karya yang luar biasa. Ya kan? Dan karya beliau yang luar biasa dan harus dilanjutkan karya itu. Karena itulah kita mengunjungi para mantan gubernur agar kita paham, kita tahu apa yang pernah dilakukan dan apa yang belum selesai dilakukan. Aiman, 2007 saya menemui almarhum Ali Sadikin. Waktu itu bahkan saya mendapat blueprint tentang Jakarta. Itu 2007. Dan saya Di masih rumahnya nih? Di rumah di Jalan Borobudur. Iya, Borobudur. Sebelum beliau meninggal. Iya. Nah, jadi artinya begitulah kami bersosialisasi, bersilaturahmi dengan para pemimpin yang pasti punya visi dan terbukti Bang Anies masih menyerahkan visinya. Artinya itu harus kita tangkap. Sebentar, Mas Anies masih menyerahkan visinya. Beliau kan kemarin rilis tentang visi misi. Oke. Itu kan bagian yang harus kita tangkap. Ruhnya kemana pembangunan beliau? Karena nggak bisa Jakarta ini harus berkelanjutan. Tidak ada sesuatu yang baru kecuali era digital. Jadi visi misi Anies semuanya diserap oleh Bang Dul? Bukan diserap semua. Kita lihat misalnya JIS jadi selesai. Tapi problem transportasinya belum selesai. Kita harus tahu apa permasalahan pada waktu itu. Kampung Bayam insya Allah selesai. Mas Pramono sudah ke sana. Kita sudah kontrak politik. Insya Allah kalau memang kita diberi kesempatan memimpin, kita akan selesaikan masalah Kampung Bayam. Misal seperti itu. Oke. Kita berikan tepuk. Langsung. Wah, ini nggak usah ditunjuk langsung. Iya. Kalau Mas Anies langsung semuanya, oke. Baik. Jadi yang langsung dalam pikiran kami adalah keberpihakan kepada rakyat kecil. Beliau ini luar biasa dan juga memiliki inovasi yang berorientasi pada kesejahteraan warga. Ini juga luar biasa dan kita akan melanjutkan kebijakan itu. Itu yang menjadi komitmen kami. Oke, kita berikan tepuk tangan. Pak Sus, silakan. Ya, kami bersama Pak Anies tentu cukup panjang dan cukup dalam ya ikatan dengan beliau. Dan kita tahu persis bagaimana kepemimpinan beliau dalam mengambil keputusan. Pertama tentu aspek keadilan, itu yang didahulukan. Yang kedua adalah kepentingan orang banyak. Yang ketiga objektif dengan pendekatan sains. Dan yang keempat baru peraturan. Jadi justru peraturan itu terakhir. Ya, tetapi aspek keadilan itulah yang utama. Makanya kenapa PKS sebetulnya ingin supaya beliau jadi gubernur lagi. Tetapi kembali kepada karena persyaratan yang tidak memenuhi, ya pada akhirnya ya terpaksa PKS tentu harus tetap eksis ya untuk bagaimana ikut kontribusi di Jakarta. Dan alhamdulillah ternyata ya wakil gubernurnya dari Jakarta, tentu kami akan meneruskan apa yang dulu kita kerjakan bersama dengan Mas Anies. Oh, jadi Pak, kalau Pak Sus menang nanti, iya, program-program Mas Anies akan diteruskan? Oh ya tentu saja, karena dulu kan menyusun juga bersama, ya kan, waktu itu bersama PKS. Makasih. Baik, kita berikan tepuk tangan. Masih ada satu lagi, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Ya, siapa yang mau duluan? Persija. Persija. Oh, Bang Dol, oke langsung. Persija satu saat dan tidak berlalu lama lagi dia akan menjadi juara Liga Indonesia. Juara Liga Indonesia. Baik, yakin? Itu target utama. Itu aja yang bisa saya jawab. Baik, kita beri tangan. Silakan Bang Gun. Kita harus mendukung Persija untuk menjadi yang terbaik, bahkan bukan hanya di nasional tetapi juga di internasional. Untuk itu di dalam mereka latihan, di dalam mereka ingin berupaya untuk membesarkan diri mereka, kita akan dukung sepenuhnya, termasuk nanti di JIS. Dan karena ini kaitannya dengan maksudnya di JIS? Penggunaan stadion JIS untuk Persija. Sekarang belum nih? Ya, sekarang kan mereka masih sewa ya. Oh, oke. Kita akan Nanti berikan fasilitas khusus untuk mereka untuk penggunaan di JIS. gratis maksudnya kan? Ya. Oke. Baik. Gratis internet, gratis JIS, gratis JIS. Persija. Ya, betul. Cukup ya untuk APBD Persija. ya. Betul. Ya. Silakan Pak. Ya, seperti yang waktu tadi awal kita sampaikan bahwa Persija akan tentu saja kita akan support sepenuhnya agar menjadi kebanggaan rakyat Jakarta. Dan kita sudah komit dengan Pak Emil bahwa dia akan kita besarkan. Bahkan jika akses untuk ke JIS tidak memungkinkan lagi, maka ada base lagi tempat untuk pusat latihan Persija di tempat lain akan diusahakan agar di mana kira-kira Pak? Ya itu tentu nanti kita mana tempat yang lebih pas. Kalau misalnya akses ke JIS
dalam waktu dekat agak sulit untuk diwujudkan, maka ketika membangun stadion baru lebih memungkinkan, maka itu yang prioritas. Intinya agar Persija cepat untuk eksis dan menjadi kebanggaan rakyat Jakarta. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik, gambar sudah selesai. Sekarang saya berikan kesempatan untuk para pendukung menanyakan kepada calon, tapi di luar calon yang didukung ya. Pertanyaannya harus berbasis data dan fakta. Kalau tidak berbasis data dan fakta, maka harus saya cut, mohon maaf. Siapa yang mau duluan? Oke, Mbak Tendi dulu. Silakan. Diperkenalkan dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aiman atas kesempatannya dan bapak-bapak panelis yang saya hormati. Saya punya pertanyaan untuk Pak Kun Wardana. Ini kebetulan tadi Pak Kun sangat spesifik menyebutkan program mengenai digital infrastructure ya Pak ya, yang internet gratis gitu ya. Itu sangat relate loh sama saya Pak sebagai milenial, dan pastinya dari ketiga program ini yang paling catchy buat kami nih generasi milenial mungkin yang bisa jadi yang itu. Tapi pertanyaannya gini Pak, siapa aja sih yang eligible untuk menerima kuota internet gratis ini? Karena anak-anak sekolah butuh, sekarang kan banyak tuh yang harus nyari tugas dari internet gitu. Ibu-ibu juga butuh, ibu saya aja tiap hari main TikTok untuk tahu berita Pak Suswono. Jadi kadang saya tahu berita tentang Pak Sus dari ibu saya. Tadi mami lihat di TikTok Pak Sus kesini gitu, saya aja nggak tahu gitu kan. Nah berarti ibu juga butuh. Nenek-nenek pun butuh Pak. Nenek saya juga sering tuh lapor ke saya, Pak Suswono besok mau kesini ya gitu. Tahu dari mana? Tahu dari TikTok gitu. Jadi apakah semua mau dikasih internet gratis? Tadi kan kalau Mas Aiman nanya emang cukup anggarannya gitu kan. Yang kedua, syaratnya apa sih Pak untuk bisa dapetin internet? Jangan-jangan nanti saya udah dukung nih tiba-tiba ternyata nggak eligible gitu kan. Mesti tahu dong. Syaratnya apa gitu ya? Syaratnya apa? Oke. Terakhir, ini kalau mau ngomongin tentang yang gratis-gratis kan artinya perlu monitoring dan evaluasinya nanti gimana sih gitu ya. Bener nggak tepat sasaran, ini kan artinya ada subsidi ya Mas Aiman ya kalau gratis ya. Tepat sasaran nggak? Kalau tujuannya mau keadilan, mau empowering gitu ya. Bener nggak nanti akhirnya ini tuh program yang akan benar-benar bisa empowering dan program yang bisa memberikan asas keadilan untuk rakyat Jakarta gitu kan. Itu poinnya kenapa kita milih pemimpin. Baik. Thank you. Cukup? Oke, baik, terima kasih. Silakan langsung jawab. Baik, jadi tidak ada persyaratan ya. Jadi semua rumah tanpa syarat. Tanpa syarat. Semua rumah yang punya yang ada di wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta akan bisa mendapatkan internet 100 Mbps. Sekeluarga ya Mas ya, nggak ada limit tuh. Kalau satu rumah ada 10 keluarga? Ya, satu rumah 10 keluarga atau 10 kakak sekalipun. 100 Mbps itu cukup mampu untuk mendapatkan konten multimedia. Tadi ada kesalahan perhitungan, Bang Aiman. Sebetulnya kalau 100.000 dikali 2,7 juta rumah itu hanya 270 miliar, bukan 2,7 triliun ya. 270 miliar. Ya. Nah, jadi reliabilitasnya itu sudah ada karena saya sudah ketemu dengan AJI. AJI itu Asosiasi Penyedia Jasa Internet. Jadi di sana penyelenggara telekomunikasi, ada penyelenggara jasa dan penyelenggara jaringan. Ternyata di wilayah Jakarta sudah 80% fiber optik di depan rumah sudah menjangkau hampir seluruh Jakarta, 80%. Nanti 20%-nya kita bisa menggunakan teknologi fixed wireless access untuk bisa di 100 Mbps tadi. Nah, kemudian untuk siapa? Tentunya nanti untuk semua kalangan ya. Nanti kita akan buat super apps, jadi aplikasi mulai dari kesehatan, pendidikan, keuangan, logistik dan lain-lain. Termasuk UMKM ya, kita akan bantu dengan aplikasi yang kita buat dan kita juga akan berikan hosting gratis. Jadi keberadaan mereka secara online untuk pemula itu bisa dilakukan. Mereka bisa punya domain sendiri. Domain sendiri dan bisa tampil selama 2 tahun untuk KTP Jakarta. Gratis, oke. Dan ini ya. Tapi ngerti nggak nanti kalau nggak ada pendidikannya mereka nggak ngerti bikin domain gimana? Kita buat yang namanya akademia.
ya, akademia gratis juga untuk mereka. Jadi mereka bisa menggunakan, kita bina mereka menjadi pengusaha-pengusaha digital, dan nanti akan ada banyak hal ya. Bahkan ya, kalau nanti mereka bingung atau mau ingin menanyakan apapun, kita ingin membangun pusat komunitas masyarakat di setiap RW. Nah, nanti kita akan melakukan tatap muka. Kalau misalnya jadi gubernur dan wagub akan langsung ketemu dengan masyarakat secara online. 3.000 atau 2.700 RW langsung nanti berbicara ya, sehingga kita bisa mendapatkan aspirasi dan bahkan mereka bisa langsung menyampaikan kepada kita, ini loh masalahnya, masalah mulai banjir, macet dan lain-lain. Kita ingin masukan dari mereka karena membangun Jakarta bukan dengan kita sendiri, harus bersama-sama dengan warga Jakarta. Untuk ini infrastruktur digital menjadi penting dan kita akan evaluasi, itu penting ya. Kita akan evaluasi dan nanti pusat komunitas masyarakat akan mengevaluasi semuanya. Bahkan nanti kita akan ajarkan juga yang namanya jurnalis independen. Jurnalis independen ini, Jurnalis kan harus independen, pasti independen. ya dalam arti bahwa saya kan dari independen gitu maksudnya. Oke. Ya. Nah, jurnalis ini nanti akan menyampaikan apapun permasalahan yang ada ya, sehingga kita masing-masing bisa maju bersama seperti itu. Baik, oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bang Kun dengan programnya. Lanjut ke pendukung dari Bang Kun. Pertanyaannya kemana? Ke dua cawagup juga boleh loh, bebas. Dua-duanya, wah luar biasa, oke. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya mau bertanya ke 01. Jadi di data Kementerian Tenaga Kerja, PHK di Jakarta itu paling tinggi, sekitar 7.000 sekian lah ya, di Januari sampai dengan Tahun ini ya? Tahun ini, Oke. Januari sampai dengan Juni 2024. Dibanding daerah lain, baik. Ya. Nah, itu solusi yang ditawarkan untuk menghadapi PHK besar ini apa untuk DKI Jakarta? Itu Terus, ke Pak Sus. Pak Sus. Oke, Terus ke kemudian untuk Bang Kun, Bang apa? Bang Dul. Bang Dul. Bang Dul. Lupa. Untuk Bang Dul, biaya hidup di Jakarta itu 15 juta kalau nggak salah tahun ini. Nah, terus 15 juta? 15 juta biaya hidup. Biaya hidup? Ya. Masa kan UMR aja 5 juta. Nah, itu Angkanya dia, dari justru mana? itu. UMP cuma 5 juta. Nah, Oke. gimana caranya Nah, itu? 15 juta? Emang naik apa Mercy? Itu data. Data 15 juta nanti boleh kalau ada koreksi ya. Iya, iya. Saya pikir terlalu besar itu 15 juta. Karena 15 juta. UMR itu kan dihitung dari KHL, kebutuhan hidup hidup layak. layak, iya. Ya kalaupun beda-beda nggak terlalu jauh lah. Ini 3 kali lipat. Rasanya Iya, nggak masuk iya. akal. Tapi silakan aja nggak apa. Iya. Artinya gini, apa dengan... Oh, ini sekeluarga? Sekeluarga. Oh iya, sekeluarga. Oh, ini sekeluarga. Keluarga 4 sampai 6 orang kira-kira 14, sekian. Iya. Oke. Bukan per orang berarti Iya, kan. Iya. Ya. Ya, artinya dengan biaya hidup segitu banyak 15 juta, sedangkan UMP itu hanya 5 juta, terus bagaimana itu untuk menyesuaikan biaya hidup yang terlalu banyak? Itu aja sih. Terima kasih. Pak Sus dulu. Silakan Pak Sus. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertama dengan program yang desentralisasi tadi RW yang 200 juta itu nanti bentuk implementasinya dengan lapangan kerja yaitu dengan padat karya. Ya, itu artinya dari situ saja pasti nanti orang-orang di RW tersebut yang memang tidak bekerja dia bisa dilibatkan dalam realisasi dari proyek-proyek yang sudah diputuskan di tingkat RW. Tetapi yang lebih besar lagi adalah tentu Jakarta ke depan adalah menjadi kota global ya. Nah, tentu saja maka kita perlu peningkatan iklim investasi. Nah, inilah yang kita akan buka nanti di sana untuk menuju kota bisnis berskala global. Nah, kalau investasi masuk, pasti di sana juga nanti akan berbanding lurus dengan lapangan kerja tercipta, ya, itu satu. Nah, kemudian juga pengembangan pariwisata, ya, karena sebagai kota global, ya, tentu tidak lagi ke industri, tetapi lebih kepada bagaimana pariwisata ditingkatkan di Jakarta ini. Seperti kota-kota besar di tujuan wisata ya, kita harapkan mudah-mudahan 6 juta ya paling tidak wisatawan bisa datang ke Jakarta. Nah, berarti berapa lapangan kerja juga yang akan tercipta dengan banyaknya wisatawan yang masuk ya ke Jakarta. Nah, kemudian tentu saja kita akan mendorong ya pengembangan wirausaha.
Melalui apa? Ya tentu melalui berbagai pelatihan dan bantuan ya. Jadi kepada kalangan-kalangan muda yang masih punya potensi untuk terus mau berwirausaha, kita akan fasilitasi ya. Dan juga pengembangan ekonomi kreatif ya. Itu yang beberapa akan kita lakukan, termasuk tadi ekonomi digital. Itu juga satu hal yang akan kita munculkan terutama untuk kalangan anak muda. Itu saya kira banyak hal. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik. Silakan Bang Dul. Iya, memang kalau ukurannya 15 juta 6 orang, barangkali kita hitung cuma 1,5 juta. Kan 15 juta biaya hidup. Itu ternyata untuk 6 orang, bukan 1 orang. Kalau dibagi 6, berarti kan cuma 1,5 juta kan. Iya, berkisar 2 juta lah. Pemda DKI banyak melakukan stimulus-stimulus untuk menekan itu. Misalnya KJP, Kartu Jakarta Pintar. Kemudian misalnya seperti beasiswa-beasiswa yang lain untuk tingkat mahasiswa. Itu sebetulnya untuk menekan itu juga. Kemudian kita akan mengeluarkan 15 golongan untuk bisa gratis menggunakan LRT dan MRT. Itu bagian dari komponen yang untuk kita tekan agar biaya hidup di Jakarta tidak terlalu tinggi. Tapi 6 orang tadi kan satu keluarga biasanya suami, istri, anak 2 lah rata-rata kan begitu ya. Kalau 6 dari mana maksudnya? Nah tadi hitungannya memang buat 6 orang. BPS. BPS. Makanya tadi saya agak terkejut. Jadi bukan kalau satu orang 15 juta gajinya nggak lebih dari 5 juta dari mana kan? Betul. Berarti Rata-rata kan 5 juta. Komponen ini makanya tadi Mas Kun juga bilang, Bang, itu hitungan per keluarga. Oh, kalau per keluarga iya. Barangkali 14 sekian ya. Per keluarga. Per keluarga. Itu data BPS. 15 juta per keluarga. Iya. Yang anggotanya 6 orang. Kira-kira sebegitu dihitung. Ya, nah, jadi kalau dihitung komponen itu kan cuma 2 juta kan. Nah, artinya Pemda DKI bisa untuk mengejar kekurangan itu dengan berbagai macam stimulus-stimulus. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi hidup sejahtera karena ada insentif-insentif buat warga. Betul, betul. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk Bang Dul. Last but not least dari pendukung nomor urut 3. Ya. Oh, Cak Lontong. Oke. Cak Lontong, terima kasih. Mungkin saya ingin mengingatkan sedikit tadi. Mau kuis juga tadi? Enggak dong, bukan kuisnya. Nanti program lain itu. Tadi disebutkan ternyata setelah dihitung 270 miliar. Itu kan per bulan. Nah kalau kita ngomong APBD kan per tahun. Jadi jatuhnya juga hampir 3 triliun juga. Jadi benar 0,27 tadi kan harusnya kan. Tapi itu bukan pertanyaan saya. Saya saya bicara begini. Mas Pram Bang Dul. Ke Pak Susono ya, Pak Su ya, karena saya menghormati beliau. Mas Pram Bang Dul punya program utama, satu Jakarta Belajar, satu Jakarta Bergerak. Jakarta Bergerak sudah disebutkan tadi sama Bang Dul bahwa akan ada usaha untuk memberikan transportasi MRT, LRT termasuk Transjakarta gratis. Disebutkan untuk sekitar 15 golongan yang membutuhkan itu ya. Itu Jakarta Bergerak. Kemudian Jakarta Belajar. Oh, MRT, LRT dan bus Transjakarta BRT gratis nanti? Ya. Untuk bagi 15 golongan yang untuk Pram prioritas. Dan Rano. Punya pasangan. program itu Jakarta Bergerak. Kemudian Jakarta Belajar tentang 12 tahun wajib belajar ini karena terinspirasi oleh Mas Kun juga mungkin ya. 12 tahun sampai SMA. Luar biasa. Jadi gratis untuk sekolah bukan hanya negeri tapi juga swasta. Ya kan? Itu namanya. Bentar, swasta bakal gratis? Ya. Sekali lagi itu memang mengikuti itu yang membutuhkan ya. Oke. Tidak semua otomatis swasta yang elit mungkin bisa menjadi bukan target itu ya. Nah, Pak Sus pertanyaannya, dengan program Jakarta Bergerak, Jakarta Belajar, kalau Bapak tidak setuju, apa alasannya? Dan kalau Bapak setuju, apa alasannya? Itu aja. Terima kasih. Bangun nggak? Bangun nanti kalau ingin menjawab nggak apa-apa karena sebenarnya pertanyaan untuk umum tapi kalau menjawab mungkin waktu ya. Mohon maaf mungkin kita bikin pertanyaan lain di acara berikutnya. Pak Kasih Cak, silakan. Jadi begini ya, ini Jakarta ini Pak Cak Lontong ya, bahwa ini kota terstres di dunia nomor 9. Ya, jadi hal-hal apa yang kira-kira akan bisa membahagiakan rakyat Jakarta pasti kami setuju dan sangat dukung. Ya, jadi itu programnya cukup bagus dan tentu kalau kami terpilih kami yang merealisasikan insya Allah. Ya, jadi nggak usah khawatir Pak. Terima kasih.
Mau tambahkan? Ya, kami setuju, bahkan sangat setuju. Ya, tapi nanti kami akan lebih melengkapi lagi program tadi. Ya, jadi untuk transportasi misalnya, first mile-nya, ya, dari rumah sampai ke tempat misalnya Transjakarta, dan dari Transjakarta sampai ke rumah, kita akan buat aplikasi. Kita akan buat super app, salah satunya transportasi itu, dan kita akan berdayakan ojol. Ya, jadi ojol, ya, nanti di dalam aplikasi ini, ya, kita akan memberikan betul-betul peri kemanusiaan kepada ojol. Ya, mulai tadi tidak ada potongan, ya, buat mereka yang saat ini hampir 30%, ya. Kemudian kita berikan jaminan sosial dan lain-lain untuk kesejahteraan para ojol. Dan yang kemudian yang berikutnya mengenai negeri dan swasta tadi, kita juga sangat setuju. Dan saat ini bukan saja tadi kesetaraan untuk teman-teman yang ingin sekolah, ya, tapi kita juga buka bagaimana mereka ini bisa cepat bekerja, ya, bagi yang sudah saatnya untuk bekerja. Nah, bagaimana, ya, tentunya pelatihan, ya, jadi bukan hanya pendidikan di situ, tetapi juga pelatihan dan pendidikan juga bagi yang mau dan mampu, ya. Misalnya mereka 6 tahun SD, ya, kalau dia bisa 5 tahun, kenapa tidak? Begitu juga SMP dan SMA. Kalau dia mau bisa 2 tahun, SMA 2 tahun, kenapa tidak? Bahkan di sini subsidi. Bentar. Ya. Itu kalau gitu nanti Jakarta jadi merdeka karena nggak ikut Indonesia nanti. Indonesia beda 6 tahun. Ya, bagi yang mau dan mampu, ya. Oke. Artinya Percepatan, akselerasi. Bagi mereka, dan itu kita berikan. Tadi kalau kita subsidi, ya, otomatis 3 tahun kita bisa menguntungkan juga buat Pemda DKI, dan alokasi itu bisa diperuntukkan untuk yang lain. Nah, kembali, ya, pendidikan dan pelatihan ini kan kalau kalangan-kalangan milenial, Gen Z, ya. Ini kan rata-rata dia pengen tahu secara instan. Nah, rata-rata mereka fakir kuota, ya. Makanya dengan kita memberikan internet gratis, maka dia bisa belajar, bisa melakukan pelatihan secara cepat. Tapi 3,5 triliun loh tadi katanya. Setahun kan itu 270 juta sebulan. Ya. 3,5 triliun lah kurang. Ya, 270 miliar tadi kan per bulan. Tadi per bulan. Betul, memang sekitar segitu setahun, tapi kita juga sudah 3 triliun lebih. Ya, dikali 12, ya. Dan tadi kita sudah hitung, ya, dengan misalkan timbal balik kepada para pengusaha, ya, penyelenggara telekomunikasi, ya, jaringan, ya, dengan kita bebaskan tadi biaya sewa, ya, biaya sewa yang per meter 15.000, otomatis ini akan jauh mengurangi biaya APBD dari Pemda DKI. Baik, kita berikan tepuk tangan. Sampai pada sesi terakhir, setelah jeda saya akan mempersilahkan para calon wakil gubernur untuk berdiri di depan sini, berorasi terakhir. Sesaat lagi kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara. Sampai pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara, spesial calon wakil gubernur DKI Jakarta eksklusif pertama kali adu gagasan di layar televisi. Saya akan mempersilahkan nanti pada calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk maju di sini menyampaikan orasi atau closing statement terakhir. Tapi sebelumnya saya janjian tadi sama Prof. Effendi Ghazali untuk menanyakan sesuatu. Tapi singkat aja ya, Bang. Ya, ini silakan. Sudah sepakat juga tadi. Jadi kami semua nanti warga DKI Jakarta akan memilih bapak-bapak gubernur dan wakil gubernur untuk duduk di posisi bapak-bapak sebagai gubernur dan wakil gubernur gitu ya. Jadi kami mau mohon nih 1 Oktober nih, tetap duduk saja. Kalau berdiri berarti nggak sepakat. Jadi tetap duduk aja, yaitu bahwa selama 5 tahun akan tetap berada di posisi itu, gubernur dan wakil gubernur, dan tidak pindah. Kalau misalnya dipanggil jadi menteri atau wakil menteri, sehingga nanti posisi itu digantikan oleh orang yang tidak kami pilih, yang tidak kami bayangkan. Kalau setuju tetap duduk di sini, tapi kalau nggak setuju ya berdiri. Artinya nanti akan pergi meninggalkan kami.
Tapi orasi kan berdiri, orasi nanti berdiri. Oh enggak, orasi nanti berdiri. Ini cuma untuk pertanyaan ini saja. Apakah setuju berarti tetap duduk karena kami memilih bapak-bapak untuk tetap duduk di posisi itu selama 5 tahun. Gitu ya. Jawabannya nanti sekalian pada saat penyampaian closing statement. Terima kasih. Oke. Saya berikan kesempatan pada Bang Dul Rano Karno. Rano Karno Sidul, silakan. Encang-encingnya babe. Encang-encingnya babe. Ini ngejawab pertanyaan profesor sahabat saya ini. Katanya Dul lu gak kemana-mana kan. Si Dul gak bakal kemana-mana. 5 tahun dia akan jadi wakil gubernur. Nggak akan pergi. Abis itu jadi gubernur. Udah 5 tahun selanjutnya. Soalnya kan Benyamin bilang sekali-kali lu jadi gubernur. Nah, jadi singkat kata warga Jakarta, marilah kita isi pilkada sekarang ini. Karena ini pilkada yang sangat penting buat Jakarta. 2024-2029 setelah itu 5 tahun nggak ada pilkada lagi. Inilah momennya kita membangun Jakarta. Sekali lagi, saat Jakarta pergi, ibu kotanya pergi, Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta, harus kita isi untuk kepentingan masyarakat Jakarta itu sendiri. Sekali lagi, kami mohon doa dukungan agar Pramono Anung dan Rano Karno bisa memimpin Jakarta yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, saya terinspirasi oleh pengamen di Banjir Kanal Timur. Mereka melakukan bernyanyi, tetapi saat ini dengan adanya digitalisasi, mereka bisa mendapatkan sawer digital. Berapa pendapatannya sehari? Lebih dari 1 juta. Ini luar biasa. Dunia sudah berubah menjadi dunia digital. Kalau kita bisa berikan akses yang setara kepada seluruh warga Jakarta, seluruh rumah warga Jakarta, berapa banyak orang-orang seperti tadi pengamen tadi bisa mendapatkan penghasilan. Walaupun mereka bekerja dengan gaji UMP, tetapi penghasilan yang dihasilkan dengan digitalisasi ini luar biasa. Dan kita tidak mau adanya kesenjangan. Kalau mereka tidak mendapatkan akses internet, ya artinya kesenjangan akan membuat lebih parah lagi. Untuk itu, dengan keberpihakan kita kepada rakyat kecil, kita akan samakan, berikan semua kesempatan yang sama. Dan tadi komitmen kami bila nanti menjadi wagub, kita akan komit untuk bisa selalu bersama rakyat, bisa bersama-sama rakyat untuk membangun. Ya. Kalau masyarakat ingin curcol, ya, ada yang tahu curcol? Curhat colongan, ya. Kita siap menerima curcol dari para warga Jakarta dengan. Ya, tadi komitmen dari Prof. Ege? Ya. 5 tahun lagi? 5 tahun lagi komitmen menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saya ingin akhiri dengan pantun boleh? Boleh. Tapi nyontek dulu ya. Buah mangga, buah kecapi. Makannya di siang hari. Warga Jakarta tidak ragu lagi. Darmakun tetap di hati. Oke, kita berikan tepuk tangan. Makasih. Silakan Pak Sus. Baik, insya Allah Ridwan Kamil Suswono akan membenahi Jakarta karena visinya adalah menjadikan Jakarta baru sebagai kota global yang penuh dengan karya inovatif, berkeadilan dan sejahtera. Oleh karena itu, tentu kami sadar betul, seperti yang tadi sampaikan bahwa Jakarta adalah kota terstres nomor 9 di dunia, juga terpolusi nomor 3 di dunia. Tentu saja ini PR besar kita. Oleh karena itu, insya Allah 5 tahun yang akan datang, rakyat Jakarta akan lebih bahagia di bawah kepemimpinan
Ridwan Kamil Suswono. Kami yakin pada dasarnya rakyat mau bekerja sama, asal prinsip keadilan ditegakkan. Oleh karena itulah yang nanti kami akan jalankan. Oleh karena itu kami tutup makan rendang dicampur pete, kuenya bolu dicampur keju. Ridho datang membangun Jakarta, Jakarta baru, Jakarta maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, sampai di sini akhir dari Rakyat Bersuara edisi spesial calon wakil gubernur. Masa kampanye telah berjalan sepekan, tersisa waktu 1 bulan hingga pencoblosan. Hingga calon pemimpin Jakarta terus bergerak mulai dari belusukan hingga turun ke jalan demi menangkan hati masyarakat. Wahai warga Jakarta, inilah kandidat pemimpin Anda. Kepada siapa suara Anda akan diberikan? Pastinya hati nurani yang akan menentukan. Saya Aiman Wicaksono, sampai berjumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Makasih.